Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maca Institute. Kali ini kita akan mulai membahas hal yang lebih teknis, yaitu proses editing. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan impor dan editing image atau gambar. Apa saja yang bisa kita lakukan pada tahap ini? Tetap di Maca Institute. Baik, sekarang kita sudah membuka Filmoranya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengimpor gambar ke media library atau perpustakaan media. Sekarang kita cari filenya dan mencari gambar-gambar yang akan kita gunakan. Nah, karena kita sudah mengimpor beberapa gambar, sekarang kita bisa mulai menyeret gambar pada library ini, pada perpustakaan media ini ke timeline untuk kita edit. Sekarang kita seret satu gambar saja terlebih dahulu. Kita seret gambar background ini. Gambar background ini adalah gambar yang berformat JPEG atau JPG ya. Jadi kita coba seret salah satu gambar terlebih dahulu ke timeline dan kita seret ke track yang pertama atau ke track 1 atau layer 1. Nah, jadi kita sudah menyeret gambar background papan tulis ke timeline. Nah, jika sudah berada di timeline, gambar ini sudah bisa kita edit. Nah, lalu apa saja yang bisa kita edit? Kita tinggal mengklik 2 kali file yang berada di timeline ini. Kita klik 2 kali filenya dan akan muncul panel editing ini. Nah, di sini ada banyak yang bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama itu kita bisa melakukan rotate atau memutar gambar 90 derajat ke kanan atau memutar gambar 90 derajat ke kiri, atau bisa melakukan flip atau membalik gambar secara horizontal dan atau membalik gambar secara vertikal. Jadi di fitur rotate ini kita bisa melakukan 4 pengaturan ini. Nah, kita perhatikan di kotak preview ini apa yang akan terjadi apabila kita melakukan rotate. Kita coba rotate 90 derajat ke kanan, maka secara otomatis gambar di preview ini akan terputar 90 derajat ke kanan. Begitupun sebaliknya, apabila kita menerapkan rotate 90 derajat ke kiri, maka akan kembali seperti semula. Nah, kita coba yang flip horizontal untuk membalik gambar secara horizontal ya. Jadi di preview ini bisa kita lihat di sisi kanan ini akan berpindah ke sisi kiri. Jadi seperti ini ya. Akan terbalik gambarnya dari sisi kanan berada pada sisi kiri. Kita lihat ini posisi spidol di papan tulis itu sekarang ada di sebelah kanan. Kalau kita terapkan flip horizontal sekali lagi, maka akan kembali ke kiri seperti semula. Nah, kemudian flip vertikal itu akan membalik gambar dari atas ke bawah ya. Nah, seperti ini, jadi terbalik dari atas ke bawah. Apabila kita klik sekali lagi, maka akan kembali seperti semula. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita lakukan? Di sini ada beberapa
tools pengeditan dasar. Di sini ada beberapa slicer yang bisa kita gerakkan dari kiri ke kanan. Itu mengatur adjustment-nya. Yang pertama itu adalah mengatur kontras. Di sini kita bisa lihat apabila kita geser slicernya ke kanan, maka kontrasnya akan semakin tinggi. Kita bisa lihat perubahannya di bagian bawah ini, yang gelap akan menjadi semakin gelap dan semakin kontras. Begitupun sebaliknya, apabila kita geser ke angka minus sebelah kiri, maka gambarnya akan semakin mengurangi kekontrasannya. Nah, kita atur sedikit ke kanan. Oke, kemudian saturasi itu adalah untuk menajamkan pewarnaannya. Semakin ke kanan itu warnanya akan semakin tajam, semakin ke kiri warnanya akan semakin pudar dan semakin hilang. Seperti ini. Oke, kita coba geser ke kanan ke angka 43 misalnya. Kemudian selanjutnya adalah brightness. Brightness ini untuk mengatur kecerahan. Nah, kalau kita merasa ini gambar kecerahannya lumayan tinggi, kita bisa rendahkan sehingga kecerahannya menjadi lebih rendah apabila kita geser ke sebelah kiri seperti ini. Jadi pencahayaannya akan semakin berkurang. Sebaliknya apabila kita geser ke kanan, maka gambarnya akan semakin terang ya, seperti ini, semakin silau. Oke, kita buat brightness-nya kita tambahkan sedikit saja. Kemudian tint ini juga untuk mengubah pewarnaan. Jadi pada dasarnya ini bisa mengubah tone warna ya. Jadi kalau kita lihat di sini warna dasarnya itu adalah oranye, kita geser ke kiri itu semakin kehijau-hijauan dan kekuning-kuningan. Sementara kita geser ke kanan itu semakin merah dan keungu-unguan. Oke, jadi untuk tintanya ini kita biarkan normal saja seperti ini. Nah, kita juga bisa menerapkan 3D LUT. Ini 3D LUT semacam filter ya. Macam filter yang bisa kita gunakan. Di sini ada beberapa filter bawaan yang disediakan Filmora. Kita coba terapkan. Misalnya ini ada filter film black and white, jadi ada filter hitam putih. Kalau kita terapkan itu gambarnya akan menjadi hitam putih. Kemudian ada filter film Batman, kemudian ada filter film dark atau film gelap. Nah, di sini ada banyak opsi 3D LUT yang bisa kita gunakan. Tapi untuk praktikal ini kita tidak perlu menggunakannya. Di sini ada enhance, auto enhance. Ini apabila kita centang maka akan melakukan pengeditan secara otomatis. Kita bisa lihat perubahannya. Apabila kita centang maka perubahannya seperti ini. Oke, kita nonaktifkan saja centangnya. Kemudian kita bisa mengatur durasinya di sini. Untuk durasi gambar itu kita bisa mengaturnya di sini. Misalnya kita ingin menambahkan durasinya menjadi dari 5 detik ke 10 detik. Perhatikan di timeline ini apabila kita ubah angkanya ke 10, maka di timeline ini panjangnya durasi file itu akan bertambah juga. Misalnya kita tambahkan lagi di sini 20 detik, maka itu akan bertambah. Nah, di sebelah kanan ini kita bisa lihat di sini motion, ada motion ya. Ini motion itu untuk mengatur gerakan juga.
Oke. Jika kita sudah menyesuaikan pengaturan di sini, kita klik OK saja. Nah, opsi lain untuk melakukan perubahan durasi selain bisa melakukannya di panel editing tadi, yang ini, apabila kita klik 2 kali, kita juga bisa secara langsung mengaturnya di sini ya. Di timeline ini, apabila kita letakkan kursor di ujung file pada timeline, itu kita bisa mengubah durasinya secara manual seperti ini. Apabila kita geser ke kiri, durasinya akan semakin pendek, dan apabila kita geser ke kanan, durasinya akan semakin bertambah. Oke, untuk sementara seperti itu. Nah, selanjutnya, apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mengubah ukuran. Sekarang kita perhatikan rasio gambar di preview ini. Itu gambarnya ada celah dan tidak full di layar atau tidak full screen. Oke, coba kita perbesar, kita buat gambarnya menjadi full screen. Ya, kita bisa lihat di sisi kiri dan sisi kanan itu ada celah hitam yang besar. Ini diakibatkan oleh file gambar ini yang rasionya tidak sama dengan rasio yang kita terapkan pada software editing ini. Nah, di awal itu kita menggunakan rasio 16:9, sementara rasio gambar ini rasionya tidak seperti itu. Oleh karena itu kita perlu mengubah rasionya agar gambarnya full di layar atau full screen. Caranya bagaimana? Kita klik tools yang ada di atas garis timeline ini, kita klik tools crop and zoom, dan akan muncul kotak dialognya seperti ini. Jadi di sebelah kiri ini ada kotak untuk melakukan cropping atau pemotongan, dan di sebelah kanan sini akan ada kotak preview untuk memperlihatkan perubahannya. Jadi di sini kita bisa atur. Jadi di sebelah kiri ini kita bisa atur ukuran pemotongannya agar lebih cepat dan sesuai dengan layar 16:9. Kita bisa langsung mengklik rasio 16:9 yang ada di sisi bawah ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Tinggal kita sesuaikan ukurannya sehingga menjadi lebih presisi. Oke, kalau sudah pas kita klik OK. Nah, kita perhatikan celah di kiri kanannya itu, celah hitam di kiri kanannya sudah hilang. Sekarang kita coba perhatikan apabila kita tampilkan di layar penuh. Nah, celah hitam di kiri kanannya sudah tidak ada lagi karena rasionya sudah pas, yaitu 16:9. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan membahas mengenai efek gerak atau animasi yang bisa kita terapkan pada gambar. Nah, hal tersebut akan dibahas pada video berikutnya. Untuk sekarang saya rasa sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.